Gitu. Oh, oh gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa, saya tunggu kok. Oke, oke. Ini teman-teman yang dari timur sudah ada semua. Oh, masih 100 ya. Saya barat bagian tengah, Bu Putri. Oh, Saat barat bagian tengah. Tengah-tengah ini. Gresik, Lamongan itu barat. Ini bagian tengah aja. Ini bagian selatan, Malang, Blitar sudah ada. Surabaya, Sidoarjo, Wedang, Arafah. Iya, oh, oh, nggih, Buduran nggih. Ya, Alhamdulillah. sudah. Cuma yang lain teman-teman Hmm. belum belum Yeni nggih hadir. ada Yeni. Iya. Oh, Bu Yeni Oh, ada. nggih, Bu Yeni. Ini juga pagi Bu Yeni, sehat selalu. Pagi Bundari, Alhamdulillah sehat Hmm. Bundari. Alhamdulillah sehat Ibu. Lama gak ketemu ya Bundari. Iya, ini loh apik banget ya materinya, Loh, pestrinya. loh, loh. Nanti langsung itu ya, apa nih Praktek. tadi di Nelis nang kelas langsung ya. Luring-luring. Kangen gak jajan-jajan ngono iku di Nelis, ayo melu aku mumpung durung Wis. pensiun. Ya Mbak Endang diupdate terus saya. Iya, kudu update lah. Hmm, Melok wae. iya, wapi aja aja. Kembangan kue-kue luar biasa di luar sana. Ya, dari Wonosalam, hadir, Bu Wahyu. Ini yang dari Barat, Ngawi, Madiun, Magetan. Selamat datang untuk teman-teman yang baru masuk. Tulung Agung, siap. Oh, Tulungagung nggih. Selamat datang di Tulungagung Boyolali nggih, Pak. Pak Sutopo nggih. Ya, betul, Bu. Hmm, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jumlah nih, Eh, siapa ya? Oh, boten Bu. Ye,
Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Bu wabarakatuh. Putri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Putri. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. semuanya, teman-teman kuliner MGMP Jawa Timur. Tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman yang di luar Jawa Timur yang bergabung, selamat datang di Gaspol 7 di MGMP Jawa Timur. Kita mulai saja, ini sudah menunjukkan waktu, kita harus tepat waktu, sudah pukul 9 tepat. Kita akan memulainya. Sebelum kita mulai acara kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan sehingga kita dapat berjumpa meskipun kita di lewat Zoom. Selamat bergabung kepada teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini dengan tema yang cukup menarik, yaitu tren dan inovasi patiseri untuk pembelajaran di SMK kuliner. Nah, karena perkembangan patiseri di luar sana, kalau kita jalan-jalan di toko-toko roti, toko pastry, luar biasa. Dan kita sebagai seorang pendidik yang harus mendampingi siswa-siswa kita, anak didik kita, untuk melangkah ke depan, maju lebih lagi, sepatutnya kita juga banyak belajar. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Maida Rahma, Sarjana Terapan Pariwisata. Sebelum kita memulai, saya memperkenalkan lebih dahulu. Saya Putri Widorini dari SMK Negeri 2. Sebelum kita memulai, kita bersama-sama hening sejenak untuk kita berdoa. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Untuk lebih semangat, kita tidak lupa untuk salam kita, yaitu salam Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, jaya, jaya. Begitu, Gi? Oke. Gaspol Kuliner Jawa Timur, Jaya, 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 jaya. Sekali lagi dengan lebih semangat pagi. Ya. Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Ya, oke, kita sudah mulai pembukaan dan juga kita sudah awali dengan doa. Untuk itu supaya lebih semangat lagi, lebih masuk di dalam kita belajar pada hari ini seperti siswa-siswa kita, kalau tidak diberi semangat kurang gitu ya. Ya, sebelumnya kita sebagai bangsa yang menghormati bangsa negara kita, mari bersama-sama kita menyimak lagu Indonesia Raya. Monggo dipersilakan.
Selanjutnya, setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita akan masuk ke selayang pandang dari Ibu Ketua MGMP Jawa Timur kepada Ibu Nelis. Kami persilahkan. Monggo Bu Nelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol kuliner. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Oke, nggih. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, jelas Bu. Jelas. Suaranya Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Ini adalah gaspol yang ke-7 kalinya kita buka webinar dan mohon maaf hari ini memang penambahan kuotanya masih dalam proses karena ada miskomunikasi dengan admin untuk penambahan kuota. Masih banyak teman-teman yang gusar belum bisa masuk ke webinar gaspol 7 ini karena memang kuota semula kita buka untuk 500. Jadi sambil menunggu proses nanti Bu Maulida. Halo, selamat pagi Bu Maulida, sudah hadir nggih di Zoom ini? pagi, Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Maulida dari saya selaku Ketua MGMP dan juga semua teman-teman guru kuliner Jawa Timur. Hari ini diberi kesempatan untuk belajar dari Bu Maulida tentang tren dan inovasi untuk kami para guru dapat pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Bapak Ibu, ternyata hari ini juga tidak hanya dari MGMP Jawa Timur, dari luar Jawa Timur juga ada beberapa yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak atensinya. Jadi nanti saya hanya mengingatkan ke Bapak Ibu, tolong tidak masuk ke link absensi atau presensi yang tidak disematkan oleh pengurus G. Karena sekarang webinar di PMM itu ada beberapa oknum yang memanfaatkannya sebagai spam. Jadi nanti link presensi maupun webinar akan secara resmi kami dari pengurus yang share. Jadi memang ini yang jadi kendala sekarang di platform Merdeka Mengajar ketika webinarnya disusupi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Itu yang saya ingatkan. Jadi tadi sebelum dimulai, sudah dimulai pun di menit 5 menit pun sudah ada orang yang masuk untuk spam. Insya Allah kita sudah bantu kick out orangnya. Jadi saya berharap tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Maulida mau berbagi dan teman-teman mohon bersabar yang di waiting room ya menunggu untuk bisa masuk menunggu kuota. Kami juga dalam proses. Barangkali nanti sambil menunggu teman-teman bisa join, kita bisa menambah waktu juga untuk belajar bersama. Baik, terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya tekankan dan saya sampaikan. Terima kasih banyak atensinya, Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita lakukan membawa manfaat dan keberkahan untuk seluruh siswa-siswi kita di pembelajaran di sekolah. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang selama ini mungkin sudah kami coba fasilitasi terkait e-sertifikat dan sebagainya. Kami tetap menerima saran dan masukan. Jadi nanti di refleksi dan absensi kami juga ada kritik saran masukan. Mohon kami juga diberikan masukan seperti apa sehingga agenda rutin kita webinar series Gaspol ini dapat semakin lebih baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nelis atas sepatah kata dan patah kata kembali teman-teman. Memang kalau kita maju masih banyak kendala-kendala yang mengikutinya, tapi kita tetap semangat. Semoga apa yang sudah kita bangun sudah berjalan satu series ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan orang-orang yang ingin mengambil kesempatan, ya semoga semuanya tidak akan mengganggu kegiatan kita pada hari ini dan selanjutnya seterusnya supaya kita tetap mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk kali ini mohon izin saya untuk menyampaikan sedikit profil dari narasumber kita pada pagi ini.
Pagi ini narasumber kita luar biasa, Ibu Maulida Rahma, Sarjana Terapan Pariwisata. Nah, seperti yang sudah ada di layar, beliau dipanggil akrab dengan Ibu Maul. Nah, selamat pagi Bu Maul, dan ini adalah kurikulum vitae dari beliau yang luar biasa. Kalau kita lihat prestasi dan pengalamannya sangat banyak. Mungkin nanti bisa di screenshot, di situ ada kontak person dengan Ibu Maulida, sehingga Bu Maulida berkenan untuk kita membahasnya. Oke, Bu Maulida lulus tahun 2019 di STP Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Dan pengalaman-pengalaman beliau luar biasa. Beliau pernah bekerja di Amos Government, Le Quartier, Chocolate School, Ritz-Carlton Kuningan, Fairmont Hotel Jakarta, dan juga PT Nirwana Lestari. Saya kira semuanya itu berhubungan dengan dunia patisserie. Kemudian prestasi-prestasi beliau yang sangat panjang, kalau saya bacakan, saya ambilkan yang beberapa saja. Itu mulai tahun 2014 sampai saat ini, begitu banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bu Maulida, LKS nasional, kemudian ada kayaknya banyak di coklat gitu ya. Tahun 2015 Sel Interfood Coklat Shoppies, kemudian 2016 juga di Bali Coklat Shoppies juga. Nah, kemudian di tahun 2016 itu ada Challenge Junior Pastry bronze medal. Kemudian tahun 2017 ada Coklat Shoppies lagi, kemudian Junior Pastry Challenge, dan tahun 2019 ada coklat lagi. Dan beliau juga mulai tahun 2021 sampai 2023 sebagai juri LKS, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi sudah banyak pengalaman yang beliau torehkan, dan saya yakin dengan bangga kami bisa belajar bersama-sama dengan beliau yang tidak diragukan lagi pengalaman dan juga prestasinya. Demikian pembacaan profil dari beliau, Ibu Maulida Rahma, Sarjana Terapan Pariwisata. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan kita langsung masuk ke dalam materi. Begitu. Selamat pagi Bu Maulida. Selamat pagi Ibu-ibu. Apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar Bu, lebih keras lagi mungkin. Oh ya, baik. Selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak, para hadirin semuanya. Suara saya sudah terdengar, Bu? Yes. Ya, baik. Oke. Ini kita langsung mulai saja ya, Bu ya, berarti ya? Monggo Ibu, Oke, Bu Maulida, baik. silakan, kami Bismillah. persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan guru. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting pagi ini. Zoom meeting pagi ini sifatnya saling berbagi ya Bapak Ibu, jadi tidak maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Tapi sedikit ilmu yang saya miliki semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dalam memberikan informasi kepada murid-murid atau siswa-siswi Bapak Ibu semua, terutama di bidang kuliner, lebih tepatnya di bidang patisserie. Saya mohon izin untuk langsung share screen aja ya Pak, Bu. Iya.
Baik. Untuk tema pagi ini, apa sudah terlihat, Bu? Share screen-nya sudah ya, baik. Suara saya jelas ya, Bu ya? Ya, Jelas. jelas. Untuk tema pagi ini, tren dan inovasi patisserie untuk pembelajaran SMK Kulineri. Nah, untuk tren ini saya hanya memberikan informasi yang saya ketahui ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada masukan itu boleh disampaikan. Setelah saya amati dari tema yang diberikan, yang saya ketahui untuk perkembangan dan tren dalam dunia patisserie itu ada 3 poin penting, Bu. Jadi yang pertama itu untuk trennya itu visualisasi dari kue, yang kedua model kue, yang ketiga itu tekstur dan rasa. Untuk visualisasi sendiri itu jadi kalau misalnya kue zaman dahulu dengan kue sekarang itu dari bentuknya aja sudah berbeda, dari finishingnya sudah berbeda, dan dari garnish-garnishnya sudah berbeda. Kalau kue zaman dulu kan bentuknya hanya bulat atau silinder ataupun kotak, dan menggunakan garnish-garnish yang full ya, yang banyak, kayak misalnya black forest, garnishnya banyak full coklat, banyak krim, dan juga banyak topping buah-buahan atau coklat. Nah, kalau sekarang itu trennya atau model kue yang terbaru itu garnisnya tuh lebih simple, dan juga menggunakan warna-warna yang pastel. Jadi kalau yang sebelumnya itu warnanya gelap, sekarang tuh lebih berwarna, dan garnisnya pun lebih simple dan elegan. Nah, yang dimaksud dengan model kue sendiri, kalau dulu itu model kue itu bulat ya, Pak. Jadi model kue hanya bulat, kotak. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak model. Jadi lebih mengkarakterkan yang kita inginkan. Misalnya nih, kita mau bikin atau mau pesan kue bentuk tas, bentuk karakter hewan, bentuk karakter benda, itu kita bisa sekarang. Dan garnish-garnishnya pun lebih simple sentuhannya. Jadi kalau misalnya dulu garnisnya penuh, sekarang tuh tinggal dikasih garnish bunga fresh atau bunga kering ataupun buah-buahan sedikit, itu sudah bisa menggambarkan kue tersebut, maksudnya sudah bisa finishingnya gitu. Dari segi teksturnya pun sama. Kalau misalnya sebelumnya kue yang zaman dahulu itu teksturnya mungkin ada 2 atau 3 tekstur ya Bu, Pak. Misalnya dari sponge, cream, dan juga crunchy. Kalau yang untuk dulu, nah kalau yang sekarang tuh lebih kompleks. Dalam satu whole cake itu bisa 6-7 tekstur. Dari sponge-nya itu bervariasi, bisa pakai chiffon cake, bisa pakai sponge cake, atau bisa pakai butter cake, atau lady finger, atau cake-cake lainnya. Dan dikombinasikan dengan jelly, mousse cake, terus juga bisa pakai kremu atau ganache, dan juga pakai streusel atau tart atau cream brulee. Jadi itu banyak banget perubahan-perubahan untuk tren dan patisserie dari segi visual, model, tekstur, dan rasa ya Bu ya, dari yang dulu hingga yang sekarang. Nah, ini kita bisa lihat salah satu contoh dari perbedaan model kuenya saja Bu. Nah, kalau yang model lama yang saya tangkap dan ketahui itu model lama itu seperti Black Forest atau cake-cake yang dimana tuh garnisannya full. Nah, kalau yang sekarang, tren atau model yang sekarang itu lebih simple, dari bentuknya pun nggak harus atau nggak melulu bentuknya bulat atau kotak. Sekarang tuh bisa bentuk karakter atau bentuk yang unik atau lucu. Nah, ini kan ada bentuknya oval panjang seperti itu dan digarnish kayak seperti mata pisau ya. Jadi itu untuk garnishnya juga lebih simpel dan menggambarkan sebuah karakter kalau untuk yang sekarang. Nah, untuk tren dan inovasi patisserie sendiri itu bisa berhasil kalau misalnya guru dan para siswa itu bisa bersinergi dalam mencapai kemajuan di bidang patisserie. Nah, untuk mengimplementasikannya di dunia pendidikan, guru terus memperbarui pengetahuan mengenai tren terkini. Jadi, untuk guru-guru pun harus terus mencari informasi-informasi terbaru. Kan untuk informasi sendiri kan bisa dapat ya Bu ya, maksudnya sekarang tuh lebih gampang.
Kalau zaman dulu mungkin dari koran, dari majalah, dari buku resep, dari internet, itu kan Ibu, dari buku-buku untuk mendapatkan tren-tren terbaru. Kalau sekarang tuh lebih gampang lagi, ada media sosial. Yang utama, yang paling cepat ini kita bisa dapat informasi tentang perkembangan pastry ini dari media sosial nih Bu. Yang paling banyak yang sering saya gunakan itu Pinterest Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru misalnya mau mencari referensi model-model untuk pengajaran, bisa langsung ke Pinterest, karena Pinterest ini menurut saya lebih lengkap dan lebih maju dibanding Google Form, Google Internet Bu. Jadi kalau misalnya mau cari modul-modul yang baru itu di Pinterest. Kedua ada Instagram. Nah, kedua media ini yang paling sering saya gunakan untuk terus belajar untuk mencari-cari model-model yang terbaru atau tren-tren terbaru. Dan yang ketiga ini yang paling lagi booming ini adanya TikTok. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau cari apa sih yang lagi tren nih sekarang produk-produk pastry, itu Bapak bisa cari di media TikTok. Jadi kalau misalnya di TikTok ini lebih jalannya itu lebih cepat, informasinya lebih dapat gitu. Nah, setelah guru-guru mencari informasi, mendapatkan informasi, nah Bu Guru tuh bisa menyampaikan informasi tersebut kepada siswa-siswi, anak didik Ibu semua. Jadi dan perannya siswa-siswinya itu bisa membuka diri dan untuk belajar teknik-teknik baru dan memahami kebutuhan industri. Jadi para siswa pun juga diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam menerima informasi yang ada, lebih banyak kegiatan-kegiatan, misalnya para siswa diberikan challenge bikin tugas di media sosial membuat produk yang terkini, yang terbaru, dan diupload di media sosial supaya para siswa ini terbuka pikiran dan wawasannya Bu untuk lebih maju lagi. Nah, untuk mengimplementasikannya ini itu ada banyak Bu. Jadi ada LKS SMK, ada lomba brand produk dari patisserie, terus lomba food hotel Indonesia, ada lomba Sial Interfood, ada lomba Isfood, praktek siswa, produk konten sosial media, dan kegiatan lomba pameran lainnya. Nah, untuk dari beberapa mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, terutama yang LKS SMK. Nah, untuk LKS SMK ini itu adalah lomba ajang kompetisi siswa yang paling bergengsi di tingkat SMK, Bu. Jadi kalau untuk LKS ini, bidang pastry ini banyak sekali modul-modul yang akan diujikan atau dilombakan. Nah, mungkin dari semua yang bisa diikutsertakan kepada para siswa-siswi, saya akan memberikan informasi atau sharing terkait LKS SMK. Karena kan bidang saya kan dari LKS SMK ini ya Bu ya. Jadi saya mungkin lebih banyak akan mengulas tentang LKS SMK ini. Nah, untuk di LKS SMK ini terdapat 7 tes project, Bu. Jadi ada 7 modul yang akan diujikan. Yang pertama itu adanya figur fondant. Figur fondant itu adalah membuat sebuah karakter yang berbahan dasar dari marzipan atau berbahan dasar dari fondant. Dari gula ya, Bu, Pak. Nah, itu kita bisa membuat sebuah karakter sesuai dengan tema yang ditentukan. Biasanya kalau untuk LKS SMK ini, itu ada temanya, Bu, setiap tahunnya. Misalnya temanya kebun binatang. Jadi nanti ya, lanjut. Jadi kalau misalnya untuk figur fondant kita mesti bikin sesuai dengan tema, misalnya kebun binatang. Jadi yang mesti dibuat itu jerapah, gajah, sama mungkin tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada sugar showpiece. Nah, untuk modul ini tuh sugar showpiece mungkin kalau di LKS itu bentuknya ukurannya kecil nih. Untuk sugar showpiece ukurannya maksimal itu paling tinggi 30 sampai 50 cm saja. Yang ketiga itu ada small cake. Tapi small cake ini masuk dalam modul atau tes project LKS, tetapi untuk beberapa tahun ke belakang ini small cake udah mulai dihilangkan karena adanya pengurangan waktu. Nah, yang keempat itu adanya coklat pralin. Nah, untuk coklat pralin ini biasanya tuh ada tiga jenis, molding,
piping dipping, dan juga yang freestyle. Nanti akan kita kupas semua secara satu-satu ya Bu di slide selanjutnya. Yang kelima adanya plate dessert. Yang keenam whole cake atau entremet. Yang ketujuh itu coklat showpiece. Nah, lanjut untuk figur fondant. Jadi kalau untuk figur fondant sendiri, itu tuh tren dan inovasinya itu sekarang tuh figur fondant lebih detail ya Bu, Pak. Jadi kalau misalnya dulu itu bikin fondant hanya bikin karakter, misalnya bikin katak seperti pada gambar. Nah, itu hanya bikin karakter saja, tapi nggak dimunculkan detail-detailnya dan realistisnya. Jadi hanya seperti boneka gitu. Kalau sekarang tuh kalau bisa itu lebih detail lagi, misalnya ada guratan-guratannya, ada belahan-belahan jari-jari dari katak gitu. Nah, yang kedua itu minimalis dan elegan. Jadi kita tuh minta bikin satu karakter yang simple saja, itu tidak masalah. Yang penting tuh lebih detail lagi, lebih detail, lebih realistis. Jadi nggak perlu banyak perintilan atau banyak kombinasi kalau misalnya tuh hanya buang-buang waktu aja, hanya buang-buang tenaga aja. Jadi lebih bagus bikin satu karakter, tapi tuh benar-benar yang kita tuh bisa kayak, ih itu bagus banget, itu maksudnya rapih banget, dan itu sesuai dengan karakter yang kita buat. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi cetakan 3D. Ini yang dimaksud ini, cetakan 3D ini bukan dicetak ya Bu, maksudnya bukan dicetak fondannya menggunakan teknologi 3D, tapi cetakannya ini Bu, misalnya kita custom bentuk cetakan, itu tidak masalah, tapi tidak melulu harus cetakan full. Jadi misalnya Ibu mau bikin kamera, jangan semuanya itu tinggal dimasukin cetakan fondannya dan keluar langsung jadi kamera, itu tidak diperbolehkan kalau misalnya dalam LKS. Jadi hanya part-partnya saja, mungkin ada talinya nanti dicetak, tapi nanti disatukan sama yang buat secara pakai tangan gitu. Nah, untuk sekarang ini karakter pop culture atau custom figure. Jadi kalau trennya dulu itu mungkin figur-figur yang biasa saja ya Bu, sekarang tuh lebih banyak custom-custom. Jadi kalau misalnya kita bisa custom minta figur kayak karakter kita sendiri. Jadi kita minta dibuatkan figur yang bentuk dengan wajah kita, atau kita minta bikin karakter sesuai dengan produk-produk yang kita pengen bikin gitu. Nah, terus juga kalau yang tren yang sekarang itu tuh figur-figurnya itu bisa dibantu dengan media-media atau alat-alat yang bisa menunjang bentuk karakternya sendiri. Misalnya nih, karakternya kita mau bentuk kayak sedang lari, sedang berjalan, itu bisa dengan tambahan besi kawat-kawat halus untuk bikin kayak buntut, sayap, terbang, kaki mau melangkah atau sedang menari. Itu kita bisa tambahkan dengan kawat tipis, kawat halus gitu. Tapi kalau untuk LKS sendiri, bahan tambahan itu tidak diperkenankan gitu. Nah, itu perbedaan antara figur fondan yang dahulu dengan figur fondan yang sekarang. Selanjutnya, untuk perkembangannya ini bisa dilihat ya Bu ya, yang model lama seperti ini dan yang model baru seperti ini. Misalnya tadi yang seperti gambar itu ada karakter kartun mobil balap karena ini temanya F1 pada saat itu. Dan juga yang paling bawah itu dengan bantuan spray ya Bu ya. Jadi nggak cuma diwarnain saja fondannya, tapi juga bisa dibikin gradasi dari spraying. Selanjutnya, modul Sugar Showpiece. Nah, untuk modul Sugar Showpiece ini bisa dilihat dari kedua gambar. Dahulu tuh showpiece-nya simple, sekarang tuh lebih kompleks. Nah, ini saya ngambil gambar contoh yang pemenang dapat gold medal kemarin Bu, yang di Lion Prancis, itu dari Shanghai, Cina ya Bu ya. Biasanya Shanghai, Cina itu juara 3 atau 4, sekarang tuh maju pesat sekali membalap dari Korea dan juga Prancis sendiri. Nah, untuk perbedaan tren dan inovasinya itu sendiri untuk Sugar Showpiece itu ada dari penggunaan isomalt atau bahan utamanya Bu. Misal dulu yang saya ketahui itu mungkin penggunaan bahannya itu dari gula pasir yang dicampur dengan beberapa bahan sehingga bisa membuat sebuah patung yang kokoh. Nah, kalau sekarang ini lebih mudah. Jadi kalau misalnya mau bikin
patung gula itu bisa pakai isomalt aja, gula sintetis yang bisa langsung dipakai. Tuh. Lanjut, yang perubahan yang maju lagi, misalnya nih penggunaan tekniknya. Jadi tekniknya itu lebih kompleks. Ada yang ditiup, ada yang ditarik, ada yang bikin ribbon. Nah, itu semua mesti tertuang di dalam modul LKS yang sugar pastry. Jadi kalau misalnya para guru-guru pembimbing ingin membuat produk sugar showpiece, itu mesti ada 3 tekniknya sendiri. Ada pipe, ada pump, dipompa, ada ditarik, ada dituang, dan juga mesti bikin ribbon. Ribbon itu apa sih? Ribbon itu pita. Jadi itu seperti gambar ya. Ini bikin pita-pita seperti ini. Nah, ini tuh harus ada dalam modul LKS sugar showpiece ini sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang ditarik juga sama nih bunganya ini semua ditarik semua gitu. Kalau pompanya bisa bikin bola-bola atau balon. Gitu. Nah, untuk penggunaan gulanya sendiri itu bisa dicat atau bertekstur. Yang dimaksud dicat itu misalnya kan ada pengaplikasikan dari pastilas. Nah, pastilasnya ini bisa di-spray dibentuk karakter. Jadi ada penggunaan pastilasnya dibentuk karakter ataupun dari patung gulanya ini kita bisa untuk bikin gradasi itu dengan cara di-spray. Tuh. Dan untuk teksturnya sendiri seperti bagian bawahnya nih, misalnya ketika mau penuangan, mau bikin tekstur kayak berpasir, itu bisa ditambahkan isomalt yang masih utuh. Jadi isomalt yang belum dilelehkan untuk tekstur kayak tekstur asap atau tekstur awan atau tekstur pasir sendiri. Nah, yang keempat, integrasi edible art dengan seni visual. Jadi kalau misalnya ini tuh mesti menonjolkan seni visualnya. Misalnya dulu hanya flat 2 dimensi saja. Nah, kalau sekarang ini lebih maju lagi, Bu. Jadi mesti bikin karakter 3 dimensi. Semua sisi mesti terlihat dan hidup. Gitu. Jadi perkembangan untuk sugar showpiece ini lumayan cepat sih, Bu, untuk LKS SMK ini. Tahun saya mungkin dulu masih simpel sekali, sekarang tuh anak-anak udah pada hebat-hebat bikin sugar showpiece sendiri. Tuh. Nah, ini untuk contoh perkembangannya, Bu ya. Dulu hanya batang dengan karakter, yang penting jadi sebuah patung dari gula. Sekarang udah mulai maju, dibikin apa namanya bunga, ada ribbonnya gitu. Nah, sekarang udah main warna 3 dimensi, bikin sebuah karakter. Ini yang model terbaru ini saya ngambil pemenang-pemenang waktu WorldSkill, Bu. Yang pertama ini yang Guingdong ini itu dari Cina, Shanghai. Nah, yang kedua ini Korea, pemenang juara satunya untuk WorldSkill-nya. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu semua ketika nanti ikut LKS bidang pastry, saya harap sih untuk bidang untuk modul sugar showpiece-nya udah bisa menyerupai atau mengikuti dari perkembangan zaman ini, Bu. Jadi jangan bikin sugar hanya bentuk 2 dimensi saja, tapi coba bikin karakter, bikin bentuk yang bisa dilihat sekeliling ya, Bu ya. Tuh, jadi nggak cuma dari sisi depannya saja. Nah, selanjutnya ini ada small cake. Nah, small cake ini itu sama seperti yang tadi saya bilang, perkembangannya itu dari visualisasi kuenya sendiri, model kue, tekstur dan rasa, dan juga lapisan-lapisannya setiap kue. Nah, ini kita bisa lihat contohnya ya, Bu. Nah, kue zaman dulu tuh mungkin kue yang sebelum-sebelumnya itu hanya yang disebut small cake ini kue dipotong dalam ukuran kecil. Nah, kalau sekarang tuh small cake bisa bentuk karakter seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh yang zaman dulu sama yang zaman sekarang. Nah, ini kue yang dulu kalau untuk small cake potongan kue, dan yang ini ya untuk Untuk small cake yang saya ambil dari WorldSkill juga. Ini ada kue sus, terus juga ada kue potong, dan juga ada makaron ya dari gambarnya sendiri. Nah, sekarang ini small cake yang kita harapkan untuk LKS SMK bidang pastry ini, gambarnya seperti ini, Bu. Jadi membuat karakter, ada layeringnya, ada bentuknya, dan juga garis-garisnya itu menyerupai atau mengikuti tema yang diberikan. Gitu.
Selanjutnya untuk modul coklat pralin. Nah, untuk modul ini itu ada 3 ya Bu, kalau untuk coklat pralin. Ada teknik dengan cara pakai cetakan, yang kedua piping dipping, yang ketiga itu ada freestyle. Nah, yang kita bahas ini dari bahan-bahan utamanya dulu nih Bu. Kalau dulu mungkin coklat pralin masih menggunakan coklat kompon. Nah, kalau sekarang ini coklat pralin bisa harus menggunakan coklat couverture. Jadi kalau untuk LKS sekarang ini keseluruh bahannya mesti pakai coklat couverture. Nah, yang kedua, teknik cetakan dan desain inovatif. Kalau dulu mungkin dicetak langsung jadi ya Bu ya, langsung untuk finishingnya, cuman dicetak doang. Nah, kalau sekarang tuh saya pengen setiap peserta itu membuat sebuah karakter. Jadi cetakannya itu nggak cuma dicetak aja, tapi harus memunculkan sebuah karakter. Semisal kayak di foto ini kan sebenarnya cetakannya cuma tears ya, air mata, tapi ini bisa dibikin karakter jadi sebuah atau seekor lebah gitu, memunculkan karakter itu sendiri dari cetakan. Terus dari tekstur, dulu teksturnya mungkin hanya ganas saja. Kalau sekarang tuh tekstur lebih kompleks lagi, bisa pakai jelly, bisa pakai liker, bisa pakai crunchy-nya. Jadi untuk pralin yang bagus itu nggak cuman ganas aja. Kalau saya tuh lebih preference kalau teksturnya itu bervariasi. Misalnya dalam satu pralin tuh ada 3 tekstur. Jadi ada jelinya, ada ganasnya, dan juga ada crunchy-nya. Dan rasa pun nggak monoton. Jadi dulu mungkin rasanya varian rasa hanya sedikit kayak kopi, teh, atau segala macam. Nah, kalau sekarang tuh rasa lebih banyak lagi dari buah-buah eksotis, terus dari apa namanya bahan-bahan pastry lainnya. Jadi tuh rasanya lebih kompleks gitu. Nah, teknik dekorasi coklat yang artistik. Nah, yang dimaksud ini tuh jadi pralinnya ini mesti memunculkan atau menambahkan garnish-garnish itu yang cantik. Misalnya nih kayak tadi yang bikin lebah ini dijadikan sebuah sayap. Nah, terus juga nanti kalau untuk yang pralin dipping piping itu bisa menambahkan tambahan sumbu ataupun garnish lainnya supaya tuh memunculkan karakter dari sebuah pralin itu sendiri. Tuh. Nah, penggunaan teknologi canggih dalam pembuatan pralin. Jadi untuk menunjang pralin yang bagus ini, kita bisa menambahkan teknologi bisa membantu Bu. Yang dimaksud teknologi ini apa? Nah, misalnya Ibu mau bikin tulisan-tulisan. Nah, misalnya Ibu mau bikin tulisan-tulisan di dalam sebuah pralin, Ibu bisa nih custom tulisan di laser cutting, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau bikin kayak logo YouTube atau mau bikin logo sesuatu dan mau bikin tulisan yang ada di cetakan pralin, Ibu bisa pesen itu semua di laser cutting. Nah, dengan laser cutting itu memudahkan Ibu membuat sebuah stiker. Jadi itu kan laser cutting itu kayak stiker. Nah, itu bisa ditempelkan ke dalam cetakan pralin sehingga ketika display dan dibuka stikernya itu bisa bentuk karakter sesuatu atau tulisan-tulisan yang memang Ibu pengen gitu. Nah, ini untuk contoh perkembangannya ya Bu ya. Nah, ini adalah pralin-pralin yang diujikan ketika di WorldSkill Bu. Jadi kalau misalnya waktu tahun saya itu ada 4 yang harus dibuat, ada yang piping dipping, ada yang freestyle, dan juga ada yang cetakan. Jadi nanti untuk yang freestyle ini bikin 2, yang piping dipping 1, dan juga yang cetakan 1. Nah, kalau model zaman dulu seperti ini aja Bu, jadi cuma pralin dipotong, dikasih garnish gitu, tidak memunculkan karakter. Nah, kalau sekarang yang saya harapkan ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini itu ya Bu ya, hanya gambaran ini gambaran coklat pralin yang cetakan, cuman nanti ini bisa dibikin untuk di tekniknya piping dipping, yang ini nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah gambar pralin yang freestyle. Jadi nggak cuman kotak ini aja nih, freestyle ini nggak harus cuman kotak, dipotong, ataupun cetakan, dikasih garis, nggak kayak gitu. Jadi freestyle itu bisa dibentuk karakter, misalnya ini kan bentuknya cerutu atau rokok. Nah, ini yang cetakan. Nah, ini yang piping dipping yang saya maksud tadi. Ini piping dipping bisa ditambahkan ini nih Bu bawahnya. Bisa ditambahkan eyeliner dan dikasih pita, itu jadi sebuah topi nenek sihir. Nah, misalnya kayak gini ditambahkan sumbu sedikit, dikasih garnish bom,
itu bisa jadi kayak granat atau jadi kayak bom gitu. Itu yang saya maksud tadi. Nah, ini karakter-karakter yang saya maksud Bu untuk pralin molding, cetakan. Nah, kalau dulu mungkin cuma dicetak aja, misalnya di spraying, diwarna, dicetak gitu. Nah, kalau sekarang tuh saya pengen anak-anak ini membuat pralin itu sesuai dengan tema. Misalnya nih, temanya Halloween, cetakan. Nah, bikinlah seperti ini. Jadi dari ini tidak masalah Bu kalau misalnya tidak ada garnish, tapi harus memunculkan karakter. Nah, ini kan karakter seperti tengkorak ya, untuk hantunya tengkorak. Atau bikin karakter dari labu. Ini tinggal ditambahkan dengan ininya, rantingnya, batang dari labunya itu sendiri. Nah, ini padahal dari peralin cetakan, Bu. Ini dari peralin cuman bulat saja, tapi ditambah lelehkan lilin dan juga sumbu, itu seperti karakter lilin. Nah, ini juga sebenarnya kan ini dengan yang ini cetakannya sama ya, Bu ya. Tapi ini ditambahkan mata dan mulut dan juga dikasih garnish telur atau garnish daun, itu bisa langsung menunjang poin-poin yang ada di poin pralin gitu. Dari gambar yang ini menjadi ini kan jauh berbeda. Poinnya otomatis jadi lebih tinggi dibandingkan hanya bikin pralin yang dicetaknya saja tanpa ada tambahan garnish gitu, atau memunculkan karakter. Nah, ini juga pralin yang tadi dibentuk jadi lebah gitu. Nah, ini untuk pralin dipping dan piping. Nah, untuk pralinnya ini sendiri yang seperti ini, misalnya mungkin dulu pralin yang dipping piping tuh hanya di piping, lalu di dipping dengan coklat dan dikasih garnish gold leaf. Nah, ini sebenarnya tuh sudah benar. Tapi kalau misalnya untuk di LKS ini akan lebih bagus misalnya ditambah tadi Bu, underliner bulat, lalu dikasih pita di sini. Nah, ini bisa seperti jadi topi, topi runcing kayak nenek sihir gitu. Dan juga bisa nih, ini dikasih sumbu, dan nanti dikasih tulisan-tulisan seperti ini, bom. Nah, tulisannya ini tuh bisa pesen di laser cutting gitu. Nah, laser cutting atau custom cetakan. Nah, ini bisa kalau untuk yang sekarang, inovasi sekarang tuh bermain dengan cetakan dan juga digital. Nah, selanjutnya ini contoh peralin yang freestyle. Nah, untuk contoh peralin freestyle ini yang tadi kan mungkin sebelumnya kalau model dulu hanya dipotong, bentuk kotak, bentuk persegi panjang, atau hanya bulat. Nah, ini dari yang bentuknya panjang, kita modelkan lagi, ini menjadi sebuah cerutu. Jadi membuat sebuah karakter, ini karakter rokok. Jadi itu lebih maju dan lebih dapat Bu karakternya dibanding hanya cuman potong saja gitu. Nah, untuk yang bulat sendiri ini bisa kita jadi bentuk sebuah kacang kayak gini, ditambahin copan dari coklat, terus tambahin batang atau di dipping, itu jadi sebuah karakter yang lebih menonjol. Selanjutnya untuk modul plate dessert sendiri. Nah, bisa dilihat dari gambar-gambar ini, kalau plate dessert sendiri ini ada beberapa poin yang berbeda. Jadi kalau misalnya dulu desainnya ini lebih rame dan juga tidak tidak maksudnya tidak menarik. Sekarang itu desain lebih minimalis tapi itu elegan. Terus untuk teknik platingnya juga lebih kreatif kalau yang sekarang. Nah, terus juga dari rasa dan bahannya juga lebih inovasi dan juga lebih unik. Terus penggunaan elemen tekstur dan elemen teksturnya lebih beragam. Terus juga menggunakan teknik molekuler gastronomi. Kemudian dekorasinya juga lebih hidup, misalnya pakai edible flower atau microgreen. Terus juga kombinasikan berlapis dengan komponen individual. Jadi misalnya kita bikin tarlet, terus di atasnya kita kasih mousse cake yang bulat gitu. Jadi mengkombinasikan dari beberapa item pastry sendiri, terus penyajian wadah yang kreatif. Jadi misalnya dulu tuh piringnya cuma putih gitu, putih bersih. Sekarang tuh piringnya lebih berinovasi lagi dan lebih banyak lagi beragamnya. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Kalau dulu mungkin dessertnya yang saya ketahui itu seperti ini ya Bu ya. Dessertnya hanya cake yang dipotong atau mousse cake dengan garnish
saus yang dikuas atau saus yang diarsir. Itu seperti ini. Nah, kalau sekarang tuh saya harap untuk para peserta SMK LKS ini, saya ingin membuat munculin lagi nih kreativitas dan imajinasi para siswa-siswinya dan juga para pembimbingnya atau pendampingnya nih, membuat sebuah karakter yang berbeda. Nah, ini kan seperti ini nih, bikin seperti kado. Ini di dalamnya ini ada kombinasi dari crunchy, sponge, mousse, dan juga saus atau jelly-nya dalam satu cake ini. Nah, ini bisa ditambah nih, ratatouille ini bisa menggunakan cetakan, Bu, cetakan yang dipesan di apa namanya? Laser cutting. Jadi ini bisa pesan cetakan di laser cutting gitu. Nah, terus ini juga bisa pesan di cetakan laser cutting, bikin karakter sarang tawon atau sarang lebah seperti ini. Desainnya kan lebih menonjol dan lebih cantik ya, Bu ya, kalau misalnya dibandingkan yang model lama. Nah, ini yang dimaksud nih penyusunan beberapa item. Jadi yang di bawahnya mungkin satu mus bentuk tabung disusun dengan mus bentuk setengah selingkaran. Jadinya itu seperti jamur. Terus ada garnisnya, ada tuilnya, dan juga ini ada koralnya seperti batu. Ini juga mus juga. Nah, selanjutnya ini bikin pretzel dengan tambahan ini itu ya Bu ya, apa namanya, isomal. Jadi untuk menunjang bentuk dari sebuah dessertnya bisa dengan tambahan seperti ini. Nah, saya harap tuh para pembimbing, para peserta itu bisa mengikuti tren zaman dari yang sekarang. Nah, itu bisa, ini semua tuh bisa dilihat atau bisa dicari di itu Bu, apa namanya, di Pinterest, mengikuti dari World Chocolate Master, terus perlombaan pastry yang tingkat dunia, gitu. Nah, selanjutnya ini yang whole cake atau entremet. Nah, untuk whole cake ini sama seperti yang tadi saya bilang di awal, itu dari visualnya, model kue, tekstur rasa, desain multi-layer, dan komposisinya yang kompleks. Nah, yang lebih menonjol ini di finishingnya atau bentuknya sih. Kalau yang saya ingin sampaikan mungkin untuk Bapak Ibu guru, kalau dari segi tekstur dan rasa sudah mengetahui, tapi yang dari segi bentuknya nih, kalau dulu sepertinya cuman ini cetak muskek pakai ring ya Bu ya, pakai ring cutter yang bulat. Nah, seiringnya berkembangnya ini adalah jadi tambah dengan cara di glazing, ditambah garnisnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini makin berkembangnya lagi, cetakan udah mulai banyak bentuk-bentuknya dari silikomart ya. Ini bisa dibikin seperti jam. Nah, ini temanya jam kayak gini, layeringnya bisa 2 warna. Ini ada include di cetakannya Bu kalau untuk layering 2 warna seperti ini. Tuh. Nah, terus juga di garnisnya juga seperti ini. Nah, garnisnya seperti ini ya Bu. Dari bentuknya kita membuat ke arah sebuah karakter dengan garisnya ini kan seperti surat dengan apa namanya, talinya ataupun cap dari suratnya itu sendiri. Terus bentuknya itu nggak melulu bulat, sekarang tuh bisa bentuk persegi panjang, silinder, oval, atau bentuk buah-buah, ataupun bentuk tas. Itu banyak banget karakternya. Itu tidak masalah kalau dalam lomba LKS ini, karena yang dipentingin ini ukurannya ini tidak lebih dari 20 cm dari diameternya atau lebarnya, dan beratnya tidak lebih dari 1.200 gitu. Saya harap ini para pembimbing dan para siswa-siswi bisa mengikuti tren-tren atau whole cake yang seperti ini. Jadi udah nggak bikin yang cuman bulat dan digarnis seperti biasa aja, apa sih cuman digarnis gitu. Kalau bisa bikin sebuah karakter. Jadi saya lebih menonjolkan ini membuat atau menonjolkan sebuah karakter dari sebuah produk itu sendiri. Nah, ini yang terakhir, ini coklat showpiece atau center dari coklatnya sendiri. Nah, ini untuk coklat showpiece ini adalah poin yang paling tertinggi di LKS SMK ini sendiri. Nah, untuk coklat showpiece sendiri, ini tuh inovasinya yang pertama itu dari penggunaan coklat. Mungkin dulu penggunaan coklat hanya full coklat compound. Nah, kalau sekarang ini kita mesti dikombinasikan dengan coklat coverture. Jadi, beberapa persen dari coklat showpiece
mesti ada coklat coverturnya Bu. Misalnya bikin garnish bunga dari coklat covertur, bikin ranting-ranting itu mesti dari coklat covertur. Jadi ada beberapa bagian itu harus menggunakan coklat covertur. Jadi nggak boleh kayak full coklat kompon. Sebenarnya boleh, tetapi nanti poin dari coklat coverturnya sendiri itu tidak dapat karena tidak dikerjakan. Tuh. Nah, teknik molding atau castingnya ini. Nah, tekniknya ini yang dari yang dulu sama yang sekarang itu sangat berbeda jauh dan sangat terlihat. Kalau dulu kan mungkin dari 2 dimensi saja ya Bu ya, hanya bagian depannya saja yang terlihat cantik, tapi bagian belakang ini polos atau kosong. Nah, kalau sekarang tuh bentuknya lebih 3D. Nah, saya pengen sekali para pembimbing dan para siswa bisa mengikuti tren-tren yang ada sekarang nih, coklat showcase yang ada sekarang gitu. Nah, kombinasi dengan bahan lainnya. Nah, yang dimaksud dengan ini itu misalnya kayak bikin coklat modeling, itu kan ditambahkan glukos dan air juga, jadi sehingga membuat karakter dari coklat ini sendiri lentur dan bisa dibentuk-bentuk. Tuh. Terus penggunaan warna yang berani. Nah, untuk showpiece zaman dulu kan showpiece-nya hanya mungkin lebih banyak tuh warna-warna gelap ataupun nggak di spray itu, jadi showpiece-nya warnanya cuma hitam saja. Nah, kalau sekarang tuh warnanya udah mulai bermain warna, jadi tuh dibikin karakter dan warna itu udah mulai main warna semua. Nah, showpiece yang dapat dimakan. Jadi untuk membuat coklat showpiece ini harus menggunakan bahan-bahan yang dimakan, Bu. Makanya kita tidak diperkenankan pakai bahan bantuan seperti pakai styrofoam atau pakai apa namanya, tusuk sate ataupun pakai besi untuk biar si showpiece-nya ini kokoh, itu tidak diperkenankan. Karena sebenarnya sejatinya showpiece ini bisa berdiri kalau Bapak Ibu itu bisa membuat susunan atau karakter ini presisi. Jadi si showpiece-nya ini tuh tidak miring sebelah atau tidak berat sebelah yang menyebabkan showpiece-nya ini gampang jatuh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah diperhitungkan semuanya, itu tidak akan riskan atau gampang roboh. Nah, semua ini punya trik atau tipsnya nih, Bu. Kalau gimana caranya si showpiece ini sama ini saling ngiket, tidak jatuh ke samping. Ini kan ada bahan tambahannya. Ini gimana caranya tuh biar tidak berat sebelah. Itu semua itu sebenarnya ada caranya dan ada triknya. Tuh. Jadi, kalau misalnya saya ingin bikin coklat showpiece, tapi kok gampang jatuh kalau tidak pakai alat bantu gitu. Nah, itu bukan salahnya alat bantu, tapi salahnya mungkin pada saat pengukurannya ini itu tidak dihitung secara detail gitu. Untuk bikin showpiece sendiri ini harus disketsa, harus diukur beratnya, jumlah coklatnya, semua itu ada perhitungannya supaya showpiece-nya ini bisa berdiri tahan lama dan juga aman, tidak gampang jatuh atau gampang rusak. Nah, ini penggunaan teknologi modern. Nah, penggunaan teknologi modern yang di sini yang dimaksud itu apa sih? Nah, seperti ini Bu, cetakan-cetakan seperti ini. Nah, cetakan-cetakan ini tuh bisa dibuat dengan apa? Itu bisa dipesan atau digital print. Jadi sekarang kan udah ada digital print ya. Itu bisa dipesan secara online. Misalnya Ibu mau bikin karakter hewan gajah. Nah, Ibu pesen aja digital print bentuk gajah. Selanjutnya habis itu Ibu nanti bisa bikin cetakan silikonnya. Jadi nanti silikonnya itu udah berbentuk gajah seperti ini. Jadi si anak nanti tinggal ngecor aja gitu. Tema dan konsepnya lebih kreatif. Jadi untuk tema dan konsepnya ini harus mengikuti atau yang kita berikan, soal-soal yang kita berikan. Misalnya temanya bikin temanya adalah laut, jadi mesti bikin coklat showpiece ini yang berhubungan dengan laut semua. Dari atas sampai bawah itu semuanya berhubungan dengan laut. Nah, teknik penggambaran dan ukiran. Dan coklat showpiece sendiri ini tidak boleh itu hanya full cetakan semua, Bu. Mungkin kan kalau yang ini kan carving ya, semua ini bentuknya carving, dibuat secara handmade, tapi kan ini kan tidak diperkenankan untuk lomba, karena akan banyak makan waktu. Nah, ketika anak lomba, itu sebenarnya tidak masalah menggunakan cetakan, tapi tidak boleh lebih dari 90%. Mungkin hanya beberapa part yang menggunakan cetakan. Selanjutnya itu anak-anak bisa menggabungkan atau membuat cetakan sendiri ketika ingin menyusun showpiece-nya. Jadi
Ada yang pakai cetakan tangan sendiri, ada yang pakai cetakan silikon, terus ada tambahan-tambahan lainnya seperti bikin daun, bikin bunga, itu gitu yang dimaksud dengan coklat showpiece. Nah, ini contohnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya yang zaman dulu untuk ini coklat-coklat waktu saat war skill Bu, ini dari India. Nah, kalau coklat dulu mungkin Shopee hanya coklat yang dicetak dan juga disusun dan mungkin ini ada tambahan bunganya. Jadi terlihat tuh hanya simple, sederhana aja dan hanya dari depan aja yang bisa dipandang, tapi dari belakang, dari sampingnya itu tidak nggak bagus gitu. Nah, perkembangan zaman udah mulai, susunannya udah mulai bervariasi, warna-warnanya udah mulai menonjol, seperti ini. Nah, ini yang contoh yang kemarin nih, yang menang juara 1 ketika di layar. Nah, ini coklatnya kan, coklat showcase-nya udah mulai 3 dimensi ya Bu ya, jadi dari segala sisi bisa terlihat seperti ini. Nah, ini bikin coklat showcase yang saya maksud ini Bu, nggak apa-apa cetakan, tapi itu kombinasikannya itu cara bertahap, jadi nggak langsung misalnya bikin gajah, langsung bentuk gajah gitu, cuman itu toh, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya Ibu ada beberapa paket cetakan, tapi nanti ada kayak ada poin penyusunannya, misalnya ini disusun dari bentuk bola dunia, diukir, disusun ada ininya, ada bentuk apa namanya robotnya, ada bentuk buah coklat, itu nggak masalah gitu. Kalau cetakannya seperti itu, enggak cuman cetakan full, cuman sekali cetak langsung jadi, itu yang tidak boleh. Nah, seperti ini untuk coklat showpiece-nya. Sekarang kan udah lebih mudah ya Bu ya mencari inovasi yang terbaru dari produk-produk yang kita pengen buat gitu. Paling banyak saya sih untuk mencarinya di Pinterest Bu, kalau misalnya mau cari referensi, bentuk, dan juga tema-tema atau tren-tren yang lagi sekarang itu di Pinterest paling banyak. Ini saya ngambil semua ada di Pinterest. Nah, sekian. Sekian dan terima kasih untuk sharing-sharing hari ini. Apabila Bapak Ibu ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja ya Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Bu Nelly ya Bu, untuk pagi hari ini. Bu Putri masih unmute, Bu Putri. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mau ditanyakan seputar tren dan inovasinya. Terima kasih Bu Maulida. Sama-sama Bu. Saya sampai bingung ini melihatnya begitu. Itu caranya membuatnya bagaimana? Oke, terima kasih untuk penyampaiannya. Ini lebih banyak ke tren di coklat gitu ya. Ya. Mungkin dari pemaparan Bu Maulida, teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, tentunya banyak pertanyaan dan mungkin bahkan itu apa bagi kami, ada hal-hal yang baru. Monggo teman-teman yang mungkin mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan di chat ya. Monggo, saya tunggu. Bisa right hand. Masih saya tunggu dari teman-teman. Monggo Bu Wulan dan Bu Christine, Bu Putri bisa sudah raise hand. Oh ya, terima kasih. Monggo Bu Wulan lebih dahulu, monggo Bu Wulan. Terima kasih. Bu Wulan dari Gresik. Monggo Bu. Bu Wulan masih unmute? Bu Wulan masih unmute dulu Bu Wulan. Dibuka dulu Bu Wulan.
Bu Wulan, monggo dibuka dulu, masih belum terdengar Bu Wulan. Mohon maaf, Bu Wulan. Terima Nah, kasih. ya, Salam monggo kenal diulangin. Bu Lydia. Ulangin Bu Wulan. Nggih. Terima kasih. Saya Bu Wulan dari SMK Negeri 1 Cermi Gresik, Bu Maulida. Jauh banget ya, Nina di Jakarta. Terima kasih, materinya bagus banget, Pak. Ini perlu butuh kreativitas dan inovasi yang tinggi, Bu Maulida. Nah, permasalahannya kita ingin ya seperti membuat apa ini namanya mengembangkan petiseri ini, tapi terbatas pada itu apa sarana dan prasarana Bu Maulida. Jadi kami hanya punya ruangan pastry dan ruangan pendingin hanya ber-AC. Mungkin ada solusi harus harus apa yang kita siapkan supaya bisa bisa apa namanya mengembangkan inovasi dan kreasi dari coklat itu Bu Maulida. Kita hanya punya ruangan yang ber-AC saja, kemudian hanya ada freezer yang kotak. Kemudian saya tadi lihat video itu harus punya marmer yang bagus, ditempel aja coklatnya bisa terbentuk. Mungkin Bu Maulida bisa bercerita bahwa untuk apa namanya untuk membuat seperti itu sarana prasarana apa saja yang kita butuhkan itu. Itu aja Bu Maulida. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan dari Cermi Gresik. Bu Maulida, juga di pertanyaan dari Bu Wulan itu kendala-kendala yang memang saya kira hampir seluruhnya Bu Wulan di sekolah-sekolah itu sangat terbatas dengan sarana dan prasarana. Iya betul. Monggo Bu Maulida untuk ditanggapi terlebih dahulu, nanti Bu Christine menunggu ya. Monggo Bu Maulida. Langsung saja Bu Maulida. Masih mute Bu Maulida. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wulan. Wulan ya. Terima kasih Bu Wulan. Nah, kalau untuk tadi dari masalahnya berarti dari segi peralatannya Bu ya. Iya. Untuk segi peralatannya sendiri. Nah, sebenarnya sendiri kalau untuk pastry ini Bu, itu yang utama sebenarnya bukan peralatannya Bu, tapi dari inovasi atau kreativitas si anak sendiri. Jadi apabila cuma ada ruangan ber-AC dan juga nggak ada meja marmer ataupun alat-alat terbatas, itu sebenarnya bisa dibikin sebuah, misalnya Ibu pengen bikin apa nih? Kita mau bikin coklat choppies. Nah, itu sebenarnya bisa Bu, ini dengan cara menggunakan cetakan-cetakan yang kita bikin sendiri. Misalnya cetakannya itu bisa bikin sendiri dari karton atau dari styrofoam gitu. Nah, kalau misalnya Ibu nggak ada alat spraying untuk mewarnai coklat, itu bisa dengan cara dikuas. Tapi mungkin hasilnya berbeda dengan cara di-spray. Karena kan kalau dikuas hanya bisa satu warna. Tapi kalau dengan cara di-spray bisa bikin gradasi warna gitu. Sebenarnya kalau untuk alat-alat sendiri itu bisa kita buat sendiri, Bu. Jadi nggak melulu harus punya cetakan-cetakan yang bagus gitu loh. Cetakannya itu yang bisa kita buat sendiri. Nah, cara bikinnya itu seperti apa? Nah, untuk cara bikin cetakannya itu banyak sekali media-media yang bisa kita dapat informasinya seperti apa? YouTube. Nah, di YouTube ini banyak sekali Bu cara-cara bikin cetakan silikon untuk coklat, cara-cara bikin coklat seperti patung coklat itu seperti apa? Itu banyak banget media-medianya untuk membuat. Nah, tapi kalau misalnya memang Ibu mau bikin seperti yang tren-tren yang seperti ini, memang diharuskan membeli beberapa alat yang menunjang untuk membuat produk-produk lomba ini Bu. Jadi kalau misalnya pengen bikin seperti ini, ada beberapa alat yang mesti dibeli, misalnya kayak airbrush, terus juga cetakan-cetakan silikon-silikon lainnya untuk bikin wall cake, small cake, itu semua emang mesti dibeli cetakannya sendiri. Itu sih Bu kalau misalnya dari saya. Terima kasih Bu Lida, masukannya nanti akan kita sampaikan ke teman-teman di SMK Negeri 1. Terima kasih Ibu, barakallah. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Maulida, terima kasih Bu Wulan, pertanyaannya, tanggapannya. Dan memang kalau kita melihat
gambar seperti itu kita pasti berpikir, aduh, alat nggak punya begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya saya lanjut ke Bu Kristina, ini Krisnani, untuk menyampaikan mungkin bertanya atau monggo, kami persilakan Bu Kristina. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, kita dari Bondowoso. Oke, ada hal yang ingin saya sampaikan, atau mungkin ini bisa jadi untuk dicermati bagi panitia LKS selanjutnya. Nah, untuk materi ini saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Ibu Maulida yang telah memberikan materi yang mungkin sedikit kami dapatkan dari pengetahuan kita, tetapi dengan pemberian materi sekarang sangat luar biasa bagi kami, dan kami mohon bisa di-share nanti di uh, di chat, mungkin ya bisa kami pelajari di sekolah. Kemudian terkait dengan LKS Bu, mungkin ini sedikit curhat. LKS yang selama ini kita ikuti, terutama dari kita yang dari daerah, kita mungkin dari beberapa LKS ya Bu, kita mungkin sedikit kecewa karena kita yang dari daerah benar-benar memperhatikan juknis yang dari panitia, kemudian kita ikuti dan kita ikut lomba. Tapi kenyataannya dalam lomba tersebut, apa yang sudah dituangkan di juknis itu tidak sama dengan yang kita lihat di LKS. Contoh kecil saja ya Bu, display bukan utama, tetapi kenyataannya bagi para juara, display itu sangat sangat mewah dan itu penunjang utama bagi kami, merupakan penunjang utama untuk menang. Nah, yang kedua menggunakan bahan lokal. Tapi kenyataannya yang kita lihat di bahan yang digunakan peserta yang terutama yang menang itu menggunakan bahan yang bukan lokal. Seperti contohnya seperti anggur hijau yang panjang. Nah, kita di Indonesia kan anggur hijau yang panjang itu kan nggak ada Bu. Harusnya itu bukan lokal. Nah, kemudian kita juga mendengar, ya maaf saya tidak menuduh ya, terutama kita mewakili dari daerah timur, kita tidak menuduh bahwa para pemenang itu menggunakan trainer. Nah, kebetulan trainer itu juri itu sendiri begitu. Jadi kita akhirnya negative thinking. Wah, enak dong jurinya aja eh, trainernya, gimana nggak menang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari 100% penilaian, mulai dari pengolahan, persiapan bahan, dan termasuk terakhir adalah display. Nah, yang kita lihat, yang kita cermati dari beberapa teman kita juga, nah display dengan display meja dengan display hidangan itu beda banget Bu. Jadi lebih bagus display meja daripada hidangan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan juga lebih tidak lokal begitu loh. Jadi kita sedikit merasa kecewa atau wah ternyata itu aja penilaiannya seperti itu. Jadi mungkin ada masukan bagi kami, saran atau apa yang membuat kami nyaman begitu loh Bu untuk mengikuti LKS selanjutnya. Nah, mungkin ini curhat yang mohon maaf ya Bu, mungkin tidak berarti tapi sangat mengganggu begitu. Mohon pencerahannya. Demikian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Kristina. Itu tadi sedikit unek-unek Bu Maulida. Iya. Mungkin juga tidak dari Bu Kristina saja, mungkin mewakili Mungkin teman-teman semua yang juri lain. ya. Iya, terutama yang kami di daerah-daerah mungkin Iya. begitu. Oke,
Kami persilakan Bu Maulida untuk Baik, terima kasih Bu Kristina atas informasi yang baru saya dapatkan ini. Ada beberapa poin-poin yang mungkin yang ditanyakan ya Bu, ada 4 poin yang ingin Ibu tanyakan kepada kami. Nah, untuk sebelumnya saya ingin bertanya untuk LKS ini, Ibu sebelumnya mengikuti tahun berapa Bu? Bu Kristina? Bu. Iya, kita untuk patisserie sudah beberapa lama sih Bu kita nggak ikuti yang kita ngikuti yang dari appetizer sampai dessert aja untuk beberapa kali. Untuk patisserie cuma 1-2 kali mungkin. Sudah lama tapi. 2-3 tahun kemarin ikut juga Bu atau gimana? 2 tahun yang lalu? Untuk patisserie enggak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi saya menyampaikan informasi dahulu. Sebelumnya kalau yang untuk yang pertama kan mungkin Ibu merasa kecewa dengan LKS karena terkait display ya Bu ya. Display tidak dapat poin tapi ternyata display membantu untuk penilaian. Nah, di sini saya memberikan informasi karena untuk beberapa tahun belakangan ini ada pergantian juri Bu. Jadi ada pergantian ketua juri sehingga ada beberapa peraturan-peraturan yang berubah gitu. Nah, untuk yang display sendiri untuk tahun ini kita benar-benar ditekankan kalau misalnya display ini tidak sama sekali tidak dapat dinilai. Jadi kita untuk beberapa tahun ini juga tidak menyarankan para peserta dan pembimbing menggunakan display. Seperti tahun lalu untuk LKS nasional hanya meja stainless atau hanya meja putih polos. Jadi tidak boleh menggunakan lampu-lampu ataupun skirting ataupun hiasan-hiasan lainnya, Bu. Jadi ini murni pure dinilai hanya produknya aja karena kita tahu untuk yang sekarang LKS ini kita penilaiannya ini dari marking scheme yang ada di WorldSkill Bu. Jadi kita mengikuti yang ada di WorldSkill dan poin-poin penting yang dalam penilaian ini tidak ada penilaian display gitu. Makanya beberapa tahun belakangan ini kita ini sama sekali tidak menyarankan pembimbing dan peserta membuang-buang waktu atau repot dengan displayannya daripada dari produknya. Maka dari itu beberapa tahun belakangan ini tidak boleh diperkenankan menggunakan alat display atau lampu-lampu tambahan gitu Bu. Makanya tadi saya tanyakan Ibu mengikuti terakhir pastry tahun berapa, karena untuk Jawa Timur dan LKS nasional saya dan Ibu Niken selaku ketua juri itu baru gabung dengan LKS ini kurang lebih 3-4 tahun. Nah, kita ini semua itu penilaian hanya produknya saja, tidak ada penilaian untuk display sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, penggunaan bahan lokal. Mungkin itu dari peraturan dari juri yang sebelumnya ya Bu ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita benar-benar tertuang. Misalnya kalau untuk bahan-bahannya sendiri itu kita tidak menyuruh atau menyarankan menggunakan bahan lokal karena kita bebas mau pakai bahan apa aja. Yang penting tidak menggunakan bahan-bahan yang ekstrim atau yang tidak disarankan, misalnya pakai alkohol atau bahan-bahan yang nggak biasa terlalu yang nggak umum Bu. Misalnya Ibu membuat produk tuh menggunakan bahan-bahan lokal tapi tuh kita tuh kaget makannya. Nah, itu yang tidak disarankan gitu. Kalau untuk bahan lokal sendiri atau tidak menggunakan bahan lokal kita nggak masalah Bu, Ibu terserah bebas mau bikin bahan lokal atau enggak, itu nggak masalah penggunaan bahannya tuh. Nah, yang ketiga, juri terlibat melatih. Nah, kalau ini saya tidak mengetahui karena kalau untuk peraturan sekarang dengan panitia itu sudah ada surat dari tanda di mana juri ini tidak ikut melatih. Tapi untuk yang sekarang, saya dengan Bu Niken ini bekerja sama supaya untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau di nasional secara nasional ini kita memberikan informasi bagi para pembimbing dan peserta yang ingin melatih tapi tidak tahu harus latih di mana. Nah, kita memberikan informasi bisa berlatih di Coklat School atau di Abcad atau bisa manggil alumni-alumni dari LKS atau WSC. Sudah banyak dari provinsi-provinsi yang ada di timur itu memanggil alumni-alumni dari WSC sendiri. Jadi kita tuh juri tidak terjun, tapi kita menjembatani atau memberikan informasi. Misalnya nih dari Lombok mau manggil pelatih, kita kasih informasi ini ada alumni-alumni dari LKS dan WSC yang bisa melatih. Kita hanya memberikan kontak-kontaknya saja.
Atau misalnya dari pembimbing atau guru-guru ingin tanya, di mana sih pelatihan untuk pastry-nya sendiri. Nah, itu kita memberikan informasi. Nah, kalau di Jakarta itu ada di Coklat School, dan kalau di APCA itu, kalau misalnya di Tangerang itu ada di APCA. Jadi juri tidak melatih, Bu, tapi memberikan informasi saja, hanya sebatas itu gitu. Terus yang keempat, display mejanya dan produknya berbeda. Ya, ini yang tadi Ibu bilang ya, mejanya lebih wow daripada produknya. Ini yang saya tekankan, makanya saya bilang sama para pembimbing untuk beberapa tahun kebelakang ini, tolong jangan repot-repot atau buang-buang waktu dan pikiran hanya untuk displaynya saja. Karena display ini sama sekali tidak dinilai. Kita hanya ingin melihat hasil produknya saja, hasil dari kreativitas saja gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin Ibu kayak merasa kecewa karena mungkin beberapa peserta dilatih sama training. Sebenarnya itu adalah suatu strategi, Bu. Jadi kalau misalnya ini saya tidak bisa melarang sekolah-sekolah yang memanggil pelatih dari luar. Karena apa? Pasti sekolah-sekolah ingin memberikan yang terbaik untuk sekolahnya sendiri atau untuk peserta didiknya sendiri. Sehingga dia mungkin dari pihak pembimbing atau pendamping merasa kayaknya belum cukup untuk modul ini, kayaknya harus panggil pelatih gitu. Nah, saya malah menyarankan seperti itu supaya apa? Supaya peserta terbantu atau siap dalam medan tempur. Jadi kan untuk lomba ini kan dari berbagai macam sekolah ya Bu ya. Jadi kan kita mesti punya strategi atau senjatanya masing-masing gitu. Kalau bisa kan, kalau Ibu tahu ternyata bisa panggil training, nah Ibu bisa mencari informasi, Ibu bisa menghubungi saya, atau Ibu bisa menghubungi Ibu Niken selaku ketua juri untuk nasional, gimana caranya kalau misalnya mendapat pelatih-pelatih untuk lomba, itu banyak sekali Bu kita alumni-alumni yang bisa datang, atau Ibu bisa datang ke Jakarta dengan pesertanya untuk latihan-latihan di tempat yang memang dikhususkan untuk lomba gitu. Itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang masih mengganjal. Karena kan ini ada perbedaan juri ya Bu ya. Kalau misalnya perbedaan ini pasti ada perbedaan peraturan-peraturan yang berlaku. Iya, baik Ibu, terima kasih sekali. Saya bukan bermaksud menyalahkan teman-teman yang pernah menggunakan trainer, tapi kita juga pernah di sekolah memanggil trainer membantu anak-anak untuk berlatih. Tetapi yang kami dengar dan beberapa juga sudah membuktikan memang pernah ada juri yang mau membantu sebuah sekolah untuk latihan begitu. Tapi kenyataannya memang trainernya itu adalah juri itu sendiri. Tapi itu dulu Bu. Ya untuk saat ini dan ke depan, ya saya mohon maaf kalau memang pernyataan dan pertanyaan saya itu mengganjal dan membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Oke. Demikian Ibu Maulida, terima kasih banget sudah banyak membantu dan masukan bagi kami ke depannya supaya kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Oh ya, tadi saya lupa poin penilaian ya Bu ya. Jadi untuk poin penilaian saat ini untuk LKS ini sangat-sangat terbuka sekali. Jadi untuk para juri, misalnya nih ada 4 juri, setiap juri ini memberikan poin-poin yang kita sesuai dengan penilaian kita masing-masing. Jadi ini langsung dinilai Bu, karena kan ini penilaian secara CIS ya, menggunakan CIS yang dimana ini adalah data yang harus diisi atau dinilai untuk LKS-nya ini sendiri. Jadi penilaian itu ada poin-poin, misalnya dari Pet Dessert itu sekitar ada 15 poin nih yang mesti dinilai. Nah, setiap juri atau masing-masing juri ini memberikan nilai poin. Dan apabila juri memberikan poin ada gap 2 angka, itu tidak boleh Bu atau tidak bisa. Semisal saya memberikan nilai poin rendah kepada sekolah Ibu, misalnya 1, sedangkan juri satunya lagi memberikan poin 3, itu tidak bisa Bu. Karena ada gap 2 angka. Jadi ya mesti saya yang naik atau juri yang nilai 3 mesti yang turun. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya untuk tahun ini dibilang kayak juri-juri bisa memenangkan, yang menang ini karena dilatih juri, itu nggak bakalan bisa. Karena itu dan penilaiannya secara transparan. Saya buka aja di situ sih Bu. Jadi untuk penilaiannya nggak boleh ada gap antara satu juri dengan juri lain. Gapnya itu hanya 1, tidak boleh lebih dari 2 angka. Gitu.
Jadi kalau misalnya untuk penilaian ini benar-benar detail dan juga terbuka secara transparan dan semua juri bisa memberikan nilai secara transparan. Jadi antara juri lain tahu nih yang nilainya, yang memberikan nilai kecil siapa, yang memberikan nilai besar siapa gitu. Jadi kelihatan nih kok juri ini memberikan nilai tinggi. Nah, dari situ nanti kita bisa bisa berunding kenapa alasan memberi nilai tinggi seperti itu. Kalau misalnya nggak masuk akal, poin mesti turun. Ataupun misalnya saya terlalu memberikan nilai rendah. Nah, nanti saya ditanya kenapa saya memberikan nilai rendah gitu, ditanya alasannya. Kalau misalnya saya kalah suara dengan 3 juri, poin saya mesti naik gitu sih Bu. Sekarang penilaiannya lebih detail dan juga lebih terperinci. Mungkin bisa membantu ya Bu ya untuk secara sistem penilaiannya. Baik Bu Putri, ada yang ingin bertanya lagi? Bu Christina, saya kira sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Maulida. Terima kasih Bu Maulida untuk pencerahannya tentang LKS yang terbaru gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin nanti ada berikutnya yang resen Bu Nelis. Santi monggo Bu Nelis. Oke, terima kasih banyak Bu Putri, Bu Maulida. Jadi saya masih menyambung dengan Bu Christina, nggih, Bu Maulida, nggih. Iya, baik Bu. Jadi kenapa MGMP ini ada dan kenapa kami berusaha mengundang dari juri-juri LKS nasional adalah harapannya memang semua teman-teman guru kuliner di Jawa Timur khususnya karena ini MGMP Jawa Timur bisa belajar Bu bersama seperti itu. Jadi komunitas ini dibentuk juga atas dasar keinginan teman-teman kita bisa belajar bareng. Bahkan kalau saya sampaikan kita nggak perlu bicara nasional, bicara di Jawa Timur saja disparitas atau kesenjangan nilai dari satu sekolah dengan sekolah lain tuh jauh sekali Bu. Itu PR banget dari Dinas Pendidikan juga menyampaikan gimana ya di Jawa Timur aja nggak merata gitu loh semua guru-guru kulinernya. Apalagi kita mau bicara nasional seperti itu. Jadi harapannya Bu Maulida ini jadi awalan gitu loh. Paling tidak kami di MGMP mengagendakan untuk pelatihan luring petisserie itu di awal tahun depan. Jadi harapannya nanti teman-teman guru kuliner juga monggo kita berlatih bersama karena tujuan kita sama gitu loh. Untuk murid-murid kita bisa lebih kompetitif, bisa lebih kompeten, murid-murid kita. Jadi kita juga bisa bareng-bareng belajar. Mungkin itu sekedar himbauan sih Bu Maulida untuk teman-teman semua dan juga harapan untuk Bu Maulida ataupun Bu Niken untuk bisa membantu kami belajar karena kami itu guru berbeda dengan teman-teman praktisi atau berbeda dengan teman-teman pelaku LKS yang memang benar-benar fokus di sana. Kami guru di lapangan itu tidak hanya pegang satu mata pelajaran, Bu Maulida, jadi kayak ke distrik banyak hal, akhirnya fokus untuk di LKS, fokus untuk di kompetisi yang anak-anak lebih detail itu dengan kurikulum saja kita masih banyak bertanya-tanya seperti itu. Oleh karena itu kita berharap di MGMP ini nanti di pelatihan luring teman-teman juga dari sekarang sudah menyiapkan diri bahwasannya memang karena kita juga butuh belajar. Nanti kita berharap Bu Maulida ataupun Bu Niken bisa hadir di Jawa Timur untuk teman-teman guru kuliner se-Jawa Timur. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan Bu Maulida. Terima kasih banyak sudah berbagi di sini dengan teman-teman Jawa Timur. Ini luar biasa banget buat kami. Dan saya juga selama ini ngelihat petisserie itu ngiler aja sih Bu, karena belum bisa seperti itu. Jadi setiap kali lihat gambarnya ya Allah kapan ya saya bisa begitu. Nah, itu tuh di otak saya sih. Terima kasih itu saja Bu Putri. Mungkin monggo yang lain dibuka pertanyaan buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nelis. Itu sebagian dari ya unek-unek kami Bu Maulida, memang kami tidak sehebat apa yang seperti di gambar itu karena kami terbatas dengan itu tadi seperti yang disampaikan Bu Nelis, kami harus mengajar banyak sekali materi begitu. Mungkin masih saya buka satu kali pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang masih mau menanyakan tentang materi atau tentang apa saja yang mungkin Bu Maulida yang bisa nanti dijawab Bu Maulida. Monggo, saya tunggu. Oke, kalau sudah tidak ada dari teman-teman, mungkin nanti materi akan kami share di grup nanti, sehingga teman-teman bisa mengakses kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Maulida, dan ini kan juga direkam, bisa nanti
ulang kembali dilihat di YouTube begitu. Oh ya, masih ada pertanyaan kayaknya. Ini dari ahlinya, dari Pak Muawal. Monggo dari SMK 6 Surabaya. Monggo Pak Muawal, silakan. Masih mute Pak? Apanya? Sudah. Ya, Oke. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih materinya Bu Maulida sangat bagus sekali. Saya ingin meluruskan sedikit apa yang dikatakan dengan Bu Christine ya. Kita memang sering sharing-sharing dengan beliau dan ngomong-ngomong beliau. Kalau masalah yang diselesaikan itu Bu Christina kapan ikut LKS Patiseri kan belum pernah selama periode dari jurinya Bu Maulida dan Bu Niken. Dulu memang saya mengikuti LKS itu mulai dari 2010 sampai 2000 yang kemarin itu Bu. Yang terkait sebelumnya itu memang dari Provinsi Jawa Timur sendiri pada saat seleksi itu memang ada beberapa sekolah yang memanggil juri-juri yang dari provinsi, bukan juri nasional. Tuh. Karena satu, saya juga pernah sebagai penulis soal untuk Provinsi Jawa Timur 2017 kalau nggak salah. Kemudian saya juga suruh mencarikan dewan jurinya, sudah carikan semuanya. Memang itu semua sudah saya rahasiakan, tetapi diantaranya itu memang ada sebagian yang kenal. Sehingga mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Yang anehnya, kadang-kadang produk yang ada punya sekolah A, itu diduplikatkan pada sekolah B. Jadi karena dia dipanggil sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, maka dia mana yang dipanggil dulu yang baik, maka itu yang mereka yang ditularkan. Kita sebetulnya tidak mempermasalahkan seperti itu, tetapi di akhirnya kan timbul seperti itu. Tapi kalau untuk yang sejak kepemimpinan Bu Maulida sebagai juri dan Bu Niken, saya kira tidak ada hal seperti itu. Ya, waktu yang provinsinya memang sering terjadi seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muawal. Mungkin Bu Maulida bisa menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Muawal. Monggo Bu Maulida. Baik, terima kasih Pak Awal atas klarifikasi. Jadi kan mungkin ini ada pergantian juri ya Bu, ya Ibu Christine mungkin saya belum tahu udah pernah mengikuti penjurian yang telah dipegang sama Ibu Niken atau belum. Jadi ada beberapa memang poin-poin yang kita rubah atau peraturan-peraturan yang berbeda, yang terlalu signifikan itu Bu, yang display garnish gitu ya Bu ya, display dari meja kerja. Jadi kita benar-benar tuh menghilangkan displayan itu karena benar-benar sama sekali nggak ada poin penilaian tentang display. Kita hanya penilaian ini satu-satu. Jadi hari pertama penilaian misalnya figure fondant dengan sugar showpiece, kita hanya menilai itu aja. Jadi yang dinilai hanya produknya saja. Nggak ada nilai keseluruhan untuk presentasi itu tidak ada. Jadi diingatkan kembali untuk para pembimbing dan peserta tidak usah galau atau dilema soal misalnya tidak ada displayan karena yang kita ingin nilai, yang ingin kita tonjolkan adalah hasil produk dari anak-anak semua, hasil kreativitas dari para pembimbing dan juga para peserta. Kita hanya ingin melihat produk-produknya aja. Itu sih yang ingin saya tekankan. Oke. Terima kasih Bu Maulida untuk tanggapannya. Demikian penjelasan dari Bu Maulida. Semoga tidak terjadi lagi salah paham begitu Bu Maulida. Oke, masih ada satu lagi Bu Maulida dari Ibu Endah dari SMK 3 Jember. Monggo Bu Endah. Baik, terima kasih Ibu. Saya Endah dari SMK 3 Jember. Tahun lalu kami menjadi panitia petugas atau yang ditempati LKS di Jember, provinsi, Bu. Yeah. Memang yang disampaikan Bu Christine itu
ada benarnya juga, entah bagaimana ya Kak, saya menilainya ya, waktu itu kami jadi panitia, guru tidak boleh memasuki area lomba, tetapi kami melarang, tetapi mereka masih bisa masuk, entah izinnya ke siapa, dengan membawa sesuatu. Nah, seperti itu. Mungkin Bu Maulida nanti ke depannya sebagai juri lebih ini lagi ya Bu, lebih ketat lagi, mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi dimanapun. Seperti itu. Kami sampai sempat bertengkar juga dengan guru-guru tersebut, loh, kok bisa masuk seperti itu. Padahal sudah ada warning bahwa semua guru pembimbing tidak boleh masuk. Dan area kita batasi, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terima kasih, mungkin itu menyampaikan karena ketidaksportivitasan dari para pembimbing itu sendiri. Terima kasih. Seandainya ada sesuatu yang salah, kenyataannya bisa diganti atau diperbaiki lagi seperti itu. Itu yang kami amati sih waktu kami menjadi tuan rumah LKS Provinsi Jember. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Nah, untuk yang ini saya lupa ingat atau saya gimana. Jadi kalau misalnya untuk keketatan dari keluar masuk guru ataupun orang lain itu kita sudah menjaga Bu. Tetapi apabila ada insiden atau ada peserta yang membutuhkan dari para pembimbing, ini kita izinkan terlebih asal para pembimbing atau peserta itu meminta izin dahulu, dan memasukkan barangnya pun harus dalam meminta izin. Dan untuk keluar masuknya mungkin yang lebih seringnya panitia ya Bu ya, untuk keluar masuknya sendiri itu. Dan juga kalau misalnya mungkin Ibu merasa kayak misalnya kok boleh keluar masuk, Ibu jangan khawatir karena itu ada poin-poin pengurangan di tingkat di persiapan dari peserta sendiri. Jadi semisal ada peserta yang ketinggalan, ada peserta yang bermasalah, itu semua ada pengurangan poin. Jadi untuk modul-modul penilaiannya ini ada poin-poin kesiapan dari peserta. Apabila peserta ada yang tertinggal alatnya dan dibawain oleh pembimbing, itu kita izinkan agar peserta bisa menyelesaikan produk. Tetapi apa? Poin dikurangi 0,25 poin. Nah, ada peserta yang alatnya rusak, itu kita izinkan untuk mengganti. Tapi apa? Ada pengurangan poin 0,25 poin. Karena apa? Peserta tidak mengecek itu alat dalam keadaan baik atau tidak. Peserta tidak membawa alat spare atau alat ganti, dan peserta itu tidak bisa bekerja secara mandiri atau secara taktis. Jadi masih tergantung dengan para pembimbing. Nah, itu semua itu kita lihat dan kita nilai semua Bu untuk penilaian-penilaiannya sendiri. Apabila Ibu merasa kok keluar masuk tapi tidak dicegah oleh para juri. Nah, itu dia kita kasih tahu, itu ada pengurangan poin. Jadi saya sangat tekankan ketika lagi memulai lomba, para peserta jangan sampai ketinggalan peralatan atau bahan-bahan. Karena apa? Karena ketika ketinggalan, kita kasih izin supaya peserta bisa menyelesaikan sesuai yang mereka latih selama ini. Tetapi poin-poinnya itu banyak sekali yang berkurang. Kejadian seperti di tahun lalu dari provinsi lain, ketika saya menjuri di provinsi lain, itu ada peserta keluar masuk, dan helper pun keluar masuk, pembimbing juga dari luar tuh sangat mengamati. Itu kita izinkan, misalnya Bu, saya keluar ngambil ini, Bu saya keluar ini. Ada tim untuk mengamati juga dari CCTV, dan timnya itu memberitahu kita. Nah, apa yang kita keluarkan? Poin-poinnya itu jadi hilang. Sebisa poin untuk persiapan ini mendapatkan 10 poin. Poinnya jadi tinggal 2 Bu, karena banyak banget yang terpangkas gitu. Dan mereka merasa anak saya siap untuk lomba, anak saya selesai mengerjakannya. Tapi dia tidak memperhatikan kalau anaknya ini tidak siap untuk persiapannya, karena sering sekali bolak-balik, helpernya sering sekali bolak-balik, pesertanya pun mengarahkan dari luar, dan itu semua tertangkap di kamera, dan semua ini juga ada catatan untuk para juri-jurinya juga. Jadi itu semua ada poin-poin penilaiannya Bu. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Jadi untuk para juri, untuk para pembimbing, kalau misalnya galau karena
kok ini bisa keluar masuk, itu semua dicatat oleh para jurinya, Bu. Karena itu termasuk dalam kesiapan untuk para pesertanya dalam menyiapkan peralatan, bahan, dan juga peralatan untuk lomba. Itu sih, Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Bu Maulida. Brenda, saya kira cukup jelas apa yang sudah klarifikasi yang disampaikan oleh Bu Maulida, bahwa itu sudah diantisipasi begitu ya Bu. Ya, masih ada satu lagi Bu. Bu Merinda dari Malang. Keren ya Bu Merinda. Mau nggak Bu Merinda? Bu Merinda? Masih mute Bu? Bu Merinda masih mute? Oke. Monggo. Bu, ini headsetnya kayaknya lagi error. Begini Bu, kami yang dari daerah, khususnya saya yang di Kabupaten Malang. Mas, bisa diulangi Bu Merinda? Ada problem ya? Kami di daerah itu masih, kalau kami via online kan kami juga belum tahu barangnya ini benar atau sesuai dengan standarnya atau bagaimana. Mungkin itu ilmunya sungguh luar biasa. Bisa kami terapkan buat anak didik kita meskipun belum berani ikut LKS seri, Bu. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin bisa diulangi inti pertanyaannya tentang peralatan yang beli online begitu ya Bu Melinda, Bu Merinda? Karena putus-putus. Bu Merinda? Nah, mungkin ada problem. Bu Melinda mungkin yang saya tangkap seperti itu, mungkin beli peralatan yang pakai online terus kemudian tidak sesuai dengan spek yang memang kita maksud, mungkin begitu. Atau mungkin ada tempat khusus yang memang untuk terutama untuk yang coklat, pralin dan sebagainya, tentu ada bahkan tadi yang apa itu cake, yang mini cake yang sudah ada bentuk-bentuknya, mungkin ada tempat atau Baik daerah Ibu. yang mana yang bisa Baik Bu, saya juga kayak kurang menangkap pertanyaannya karena tadi sempat terjeda, suaranya hilang. Mungkin yang tadi Ibu Putri sampaikan mungkin tentang persoalan alat dan alat-alat ya yang tidak ada yang mesti beli online. Nah, untuk informasi pembeliannya ini Ibu bisa beli di Berkat Wahana karena di Berkat Wahana ini alat-alat untuk pastry ini cukup lengkap, cukup banyak, dan juga ada bahan-bahannya. Dan untuk di Berkat Wahana ini bisa di-chat secara personal, Bu. Jadi sama tim penjualannya, kita bisa menanya secara spesifik. Jadi kalau misalnya ini ukuran cetakannya berapa, volumenya berapa, nanti kalau berat hasil jadinya berapa, supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya Ibu butuh cetakan yang beratnya ini 25 gram maksimalnya karena untuk small cake. Nah, Ibu bisa tanya, Bu, ini kalau misalnya volume hasil jadi mousse berarti berapa? Nah, itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Nah, di Berkat Wahana ini itu memang sudah lama bekerja sama atau sudah banyak membantu para pembimbing untuk lomba LKS ini karena memang mereka menyediakan alat-alat khusus pastry gitu. Kalau yang online ini emang agak sulit ya Bu ya, karena kan kalau online ini kan tidak sedetail yang ada di Berkat Wahana karena memang mereka hanya menjual. Kalau Berkat Wahana kan mungkin ada emang orang-orang yang khusus di bagian coklatnya itu sendiri. Itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih. Berkat Wahana itu ada di Jakarta ya Bu ya? Iya benar. Ya, itu memang khusus untuk menjual bahan-bahan itu ya Bu, sekaligus alat-alatnya. Ya bisa secara online juga dan bisa ditanya detail atau spesifiknya juga Bu. Jadi sehingga mengurangi kesalahan kalau misalnya ukurannya berapa, hasil jadinya berapa gitu. Iya, mungkin nanti Bu Maulida bisa memberikan alamat yang lengkap. Boleh nanti saya share kontak yang bagian penjualannya aja Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Maulida. Saya kira sudah cukup
pertanyaan-pertanyaan, sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, dan dari materi yang sudah disampaikan Bu Maulida, ternyata banyak tren-tren yang sekarang berkembang, dan itu lebih detail, lebih menarik, lebih saya kira juga lebih banyak menuntut kreativitas gitu ya, inovasi, dan juga apa yang sedang diminati begitu. Nah, khusus kalau yang kita sampaikan tadi tentang lomba-lomba di LKS atau itu jauh lebih dituntut lagi untuk lebih berkreativitas, dan memang perlu membutuhkan konsentrasi dan juga latihan yang cukup banyak gitu ya. Nah, itu yang kadang membuat kami guru-guru yang masih belum bisa se-expert seperti memang praktisi begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup ini, kami mohon Bu Maulida untuk closing statement. Baik Ibu, terima kasih. Closing statement-nya mungkin dari saya ini terus belajar, terus berlari dalam menggali pengetahuan, karena hidup ini dipenuhi dengan banyak pengetahuan-pengetahuan yang harus kita cari. Jangan lupa diiringi dengan doa, karena keberhasilan bisa berhasil dengan usaha dan juga doa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maulida. Sekali lagi aplaus untuk Bu Maulida. Ya, terima kasih untuk ilmunya pada pagi hari ini, sudah membuka wawasan kami, terutama guru-guru. Jadi kami tidak hanya untuk mengejar apa ini goalnya di LKS saja, tetapi terlebih untuk ke anak-anak supaya lebih dan lebih lagi berkembang di dunia Patisserie gitu. Terima kasih untuk Bu Maulida, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang mau belajar pada kesempatan ini di webinar pada siang hari ini. Kami tutup dulu Bu Maulida dengan kita berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara kita. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Sebelum menutup, nanti kita tutup kembali dengan salam gaspol kita, Bu Maulida. Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, jaya, jaya. Gitu ya. Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, 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 jaya. Sekali lagi. Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, 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 jaya. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita masih ada sesi foto dulu. Bu Maulida jangan beranjak dulu. Bu Wulan mungkin bisa dipandu untuk sesi foto. Monggo Bu Wulan. Mungkin dibantu teman-teman yang lain. Nelis mungkin. Yes, sebentar Bu. Bu Maulida bisa di close share screen-nya. Oh iya, baik. Sebentar. Sorry. Oke. Monggo Bu Wulan bisa dibantu. Siap. Kita. 1, 2, 3, itu 1, 2, 3, layar 3. Oke. Layar 4. Senyum. Cerit. Layar 5, Bapak Ibu. Mana ya? Layar 5. Oke.
layar 6, 1, 2, action. Layar 7, terima kasih. Layar 8, Bapak Ibu. Layar 9, 1, 2, 3. Layar 10, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampun Bu. Ya, terima kasih Bu Wulan sudah dibantu untuk sesi foto. Ya, kami mengingatkan lagi untuk teman-teman yang absen bisa di link absen yang resmi ya Bu Nelis ya. Tadi sudah di awal aja sudah masuk tuh link. Nanti sudah disampaikan tadi oleh panitia, oleh pengurus untuk link absensinya. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Kiranya apa yang sudah disampaikan Bu Maulida benar-benar ini menjadikan suatu berkah bagi kita, ilmunya menjadi berkah dan dapat kita terapkan di anak-anak didik kita. Kemajuan untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Maulida, sekali lagi terima kasih Bu Leli juga Terima kasih. Sampai ketemu di suasana luring. Ya, Bu. Ya, sampai ketemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Maulida. Monggo kalau berkenan untuk izin let room, ada aktivitas lain silahkan Bu Maulida.